Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran. Untuk itu, langsung saja kita mulai materinya. Sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran. Di sini ada suatu lingkaran yang berpusat di titik O. Kemudian, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusatnya. Di sini ada dua buah jari-jari, yaitu OA dan OB, yang berpotongan di titik O sebagai titik pusat. Besarnya adalah 120 derajat. Yang kedua adalah sudut keliling, yaitu sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran. Di sini ada tali busur AC dan BC berpotongan di satu titik, yaitu titik C, dan besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya, mari kita lihat hubungan antara sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB, di mana keduanya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Apabila kita lihat, besar sudut AOB 120 dan besar sudut ACB juga 60, ya. Apabila kita ini geserkan, ternyata besar sudutnya tetap tidak berubah, ya. Tapi mari kita coba geserkan sudut pusatnya. Menjadi misalkan di sini, menjadi 100. Maka sudut kelilingnya ternyata menjadi 50, ya. Dari sini kita peroleh suatu kesimpulan bahwa besarnya sudut pusat AOB di sini sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu ACB, atau sudut keliling ACB setengah dari sudut pusat AOB. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tambahkan sudut keliling yang lain yang menghadap busur AB. Kita lihat. Nah, itu ada sudut keliling AEB. Satu lagi. Nah, ada lagi sudut keliling ADB. Ternyata apabila kita lihat besar sudut keliling ADB, ACB, AEB itu sama semuanya, 50 derajat. Dan di sini lihat menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut-sudut keliling tersebut adalah sama, ya. Di sini terlihat sama, walaupun kita geser-geser, nilainya tetap sama selama menghadap ke busur yang sama di sini, yaitu busur AB. Yang berikutnya, mari kita lihat. Apabila kita geserkan sudutnya menjadi
Nah, menjadi 180 derajat untuk sudut pusat. Ternyata sudut kelilingnya itu nilainya setengahnya ya dari sudut pusatnya, yaitu 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku ya. Coba kita geserkan ya. Tetap ya, ternyata walaupun kita geserkan, nilainya tetap 90 derajat. Kita tambah sudut yang lain. Nah, ini nilainya juga 90 derajat. Tambah lagi satu. Nah, ini nilainya ternyata sama 90 derajat ya. Maka kita peroleh kesimpulan yang ketiga bahwa jika sudut keliling suatu lingkaran menghadap diameter, di sini diameternya AB ya, maka besar sudut lingkaran tersebut adalah 90 derajat. Ya, betul ya di sini. Sudut ADB, sudut ACB, sudut AEB itu merupakan sudut keliling yang menghadap ke diameter AB dan terlihat besar sudutnya adalah 90 derajat. Segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang dibentuk oleh tali busur pada lingkaran. A, B, C, D adalah segi empat tali busur yang dibentuk oleh busur AB, BC, CD, dan DA. Ya, yang merupakan tali busur lingkaran berpusat di O. Pada sebuah segi empat tali busur, jumlah dua sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Ya, buktinya seperti ini. Sudut DAB dan sudut DCB adalah sepasang sudut yang saling berhadapan. Sudut DAB besarnya 82 dan sudut DCB besarnya 98. Apabila kita jumlahkan, maka besarnya adalah 180 derajat. Ya. Apabila kita geser nilainya, maka ya di sini boleh sudutnya kita geser, maka nilainya akan tetap ya, yaitu 180 derajat jumlahnya walaupun kita geser-geser sudutnya ya, tetap. Jadi kesimpulannya jumlah dua sudut yang berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 ya. Sudut DAB ditambah sudut DCB 180. Begitu juga dengan sudut ADC ditambah dengan CBA sama ya, menghasilkan nilai 180 derajat. Ini adalah kesimpulan yang sudah kita peroleh dari hasil tadi ya. Yang pertama, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Sudut AOB 2 kali sudut ACB. Atau sudut ACB sama dengan setengah kali sudut AOB. Yang kedua adalah sifat-sifat sudut keliling, di mana sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama, yaitu sudut AEB sama dengan sudut ACB dan sama dengan sudut ADB. Berikutnya adalah sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Sudut ADB 90 derajat. Yang berikutnya adalah segi empat tali busur, di mana
Jumlah dua sudut yang saling berhadapan adalah 180 derajat, yaitu sudut DAB ditambah sudut DCB hasilnya 180 derajat. Begitu juga dengan sudut ADC ditambah sudut ABC hasilnya 180 derajat. Ya, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui sudut DGF itu 70 derajat. Hitung besar sudut DEF. DGF adalah sudut pusat yang menghadap busur DF. Kemudian DEF itu adalah sudut keliling yang menghadap busur DF. Maka dari sini kita bisa peroleh sudut DEF itu pasti setengah dari sudut DGF. Apabila kita tuliskan seperti itu, maka sudut DEF setengah kali 70 derajat sama dengan 35 derajat. Yang berikutnya, diketahui ya, perhatikan gambar, diketahui sudut ACB 30 derajat, kemudian hitunglah besar sudut AOB. Nah, ya ini AOB. Dari gambar diketahui bahwa ACB itu adalah sudut keliling yang menghadap busur AB. Dan AOB itu adalah sudut pusat yang menghadap busur AB juga. Maka sudut AOB itu 2 kali sudut ACB. Apabila kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya, sudut AOB ya, sudut AOB sama dengan 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Ya, contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui sudut BOD adalah 142 derajat. Hitunglah besar sudut BAD. Sudut BAD itu adalah sudut keliling yang menghadap busur BD. Sedangkan sudut BOD itu adalah sudut pusat yang menghadap busur BD. Maka diperoleh hubungan sudut BAD itu setengah dari sudut BOD. Sehingga diperoleh sudut BAD setengah dari 142 derajat sama dengan 71 derajat. Itu sudut BAD. Selanjutnya, sudut BCD. Nah, ini sudut BCD. Sudut BCD ya, kita bisa cari dari bangun ABCD. ABCD adalah segi 4 tali busur. Artinya, dua sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180 derajat. Sudut BCD ditambah sudut BAD itu jumlahnya harus 180 derajat. Kemudian berarti sudut BAD kita tadi sudah tahu besarnya 71 ditambah sudut BCD harus sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut BCD sama dengan 180 derajat dikurang 71 derajat, yaitu 109 derajat. Itu contoh soal yang kedua. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar.
Diketahui titik O adalah titik pusat lingkaran. Selanjutnya, sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE itu besarnya 96 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut EAO atau AOE. Kita tahu bahwa sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE itu merupakan sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Maka besarnya itu pasti sama. Di sini kita misalkan besarnya adalah X ya. Maka sudut ABE, ACE, dan ADE itu nilainya X derajat. Kemudian sudut AOE itu adalah sudut pusat yang menghadap busur AE. Maka tentu besarnya 2 kali sudut kelilingnya, yaitu 2X. Tadi kita peroleh dari soal bahwa sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE itu 96 derajat. Kemudian tadi sudah kita misalkan nilai-nilainya kita misalkan dengan X. Berarti X tambah X tambah X sama dengan 96 derajat. Berikutnya 3X sama dengan 96 derajat. Maka X-nya adalah 96 derajat dibagi 3 menghasilkan 32 derajat. Jadi nilai X di sini adalah 32 derajat. Ini juga 32 derajat. Ini juga 32 derajat. Berarti sudut AOE itu 2X ya. 2 kali 30 derajat menghasilkan 64 derajat. Ya. Sudut yang berwarna merah, sudut AOE besarnya 64 derajat. Itu contoh soal yang ketiga. Berikutnya, contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar samping. Pada gambar berikut, sudut PQO ini besarnya 62 derajat. Ya. Maka ya PQ di sini ya sama dengan QR. Yang pertama yang ditanyakan sudut POQ ya, sudutnya ini yang ditanyakan. Kemudian kita tahu ya bahwa OP itu adalah jari-jari. Kemudian OQ juga jari-jari. Maka segitiga POQ itu adalah segitiga sama kaki ya. Karena kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran. Akibatnya besar sudut OPQ ini juga nilainya sama dengan besar sudut OQP atau PQO, yaitu 62 derajat. Selanjutnya, untuk mencari besar sudut POQ, kita harus ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut POQ tinggal kita hitung 180 derajat dikurang 62 derajat. Yang ini dikurang lagi 62 derajat. Maka kita peroleh sudut POQ itu adalah 56 derajat. Ya. Oke, itu yang A. Yang berikutnya adalah yang ditanyakan itu adalah besar sudut PRQ. Ya, besar sudut PRQ ya, yang ini PRQ.
PRQ. Kita tahu PRQ adalah sudut keliling yang menghadap busur PQ. Dan POQ itu adalah sudut pusat yang menghadap busur PQ juga. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa besar sudut PRQ sama dengan setengah kali sudut POQ. Ya, setengah dari sudut pusatnya. Maka setengah dari tadi sudut pusatnya 56 menghasilkan nilai 28 derajat. Nah, berarti di sini besar sudut PRQ 28 derajat. Ya. Yang terakhir adalah besar sudut QPR. Nah, ini QPR. Nih, QPR. Kita tahu di sini dari soal bahwa PQ itu sama dengan QR. Maka segitiga PQR itu adalah segitiga sama kaki. Ya, maka sudut-sudut pada kakinya sama ya. Berarti sudut QPR itu akan sama dengan sudut PRQ. Ya, berarti nilainya ini juga 28 derajat ya. Seperti itu. Itu adalah contoh soal yang keempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.